add template, kemudian kita pilih yang add custom template saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada pekan yang lalu kita sudah belajar mengenai header dan footer yang ditampilkan di sini ya. Seperti ini header kita, kemudian ini footer kita. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai template. Template yang akan kita buat nanti adalah template untuk menampilkan halaman home kita. Jadi sementara halaman home kita seperti ini tampilannya, maka nanti akan kita ganti dengan template yang kita buat. Pertama-tama, teman-teman perlu menyeting sebuah halaman home dulu untuk menggantikan tampilan ini ya. Nah, caranya teman-teman bisa cek di tutorial yang ada di e-dakwah, mengatur front page ya. Teman-teman boleh klik, kemudian nanti ditonton bagaimana cara mengganti halaman depan kita menjadi halaman yang kita inginkan. Jadi pertama-tama kita harus membuat sebuah halaman dulu. Silakan dengan nama apapun bebas, misalnya home me atau home page. Gitu juga boleh. Kemudian publish ya. Kemudian karena ini tampilannya adalah arsip berita, maka kita perlu membuat satu buah page lagi yang bernama news. Arsip berita gitu ya, atau berita saja juga boleh. Kemudian setelah halaman tadi dibuat, kita ke setting, kemudian reading. Kemudian pada your homepage display, teman-teman centang yang static page, kemudian select below. Nah, pada homepage-nya silakan pilih yang tadi sudah dibuat, yaitu halaman homepage namanya ya. Kemudian pada post page-nya silakan pilih yang namanya news archive. Oke, baik. Setelah itu silakan klik save change. Berikutnya yang perlu kita lakukan adalah ke breakdance, kemudian ke template, kemudian klik add template, kemudian kita pilih yang add custom template saja. Klik continue, kemudian masukkan nama templatenya, kasih nama home page. Kemudian lokasinya kita pilih yang single, kemudian yang front page ya. Kemudian klik add template. Kemudian klik edit in breakdance. Berikutnya kita akan menambahkan section. Kemudian kita akan menambahkan elemen yang bernama slider. Silakan ketikkan di mesin pencari, kemudian tarik yang namanya basic slider ke sebelah kanan. Selanjutnya kita akan mengatur spacingnya section tersebut supaya tidak ada jarak antara slider dengan batas atasnya dan kanan kirinya. Spacing, kemudian padding kita berikan 0 semua, kemudian klik apply all. Selanjutnya kita akan mengatur ukurannya sectionnya menjadi full. Kita save dulu teman-teman. Kemudian kita lihat hasilnya. Ya, baik, slidernya sudah berhasil muncul. Selanjutnya kita akan mengatur slidernya. Silakan diklik slidernya, kemudian teman-teman perhatikan di sebelah kiri. Kita memiliki 3 slide. Slide 1, 2, dan 3. Silakan diklik salah satu slide, misalnya slide 1. Di sini backgroundnya kan warnanya orange ya. Kita bisa mengganti dengan background yang lain. Silakan diklik.
Bisa dengan gambar, bisa dengan warna ya. Kemudian ada juga warna overlay. Oke, baik, kita coba ya. Kita coba choose gambarnya. Misalnya saya akan menggunakan gambar yang sudah ada. Kemudian klik choose. Kemudian apa yang dimaksud dengan overlay? Overlay adalah warna di atas gambar yang sudah ada. Jadi kita bisa menambahkan misalnya warna gelap transparan begitu, supaya teksnya nanti tidak kontras ya. Baik. Ini adalah contoh mengganti background dari slide kita. Kita save, kemudian kita lihat tampilan slide nomor satunya ya. Nah, slide 1 sudah berganti menjadi gambar ya. Nah, apalagi yang bisa kita setting di slide ini? Yang berikutnya kita bisa mengatur title-nya. Misalnya kita tulis dengan Muhammadiyah berkemajuan. Kemudian pada teksnya kita ganti dengan ucapan selamat datang di website pimpinan cabang Muhammadiyah Kasihan. Klik di luar. Nah, oke, sudah terganti ya. Kemudian di bawah juga ada tombol. Tombol ini bisa kita ketikkan misalnya lihat profil. Kemudian jangan lupa linknya kita kasih juga ya. Cara menambahkan link adalah jika link itu ada di website kita, halamannya ada di website kita, teman-teman gunakan yang ini ya. Klik gambar rantai, kemudian cari halaman yang sudah pernah dibuat sebelumnya, misalnya about. Kemudian add link. Nah, jika linknya berada di luar website dan belum ada misalnya ya, teman-teman bisa langsung copy paste di sini. Lakukan hal yang sama untuk slide 2 dan 3. Nah, yang berikutnya kita bisa mengatur tata letaknya dari slide ini, teks ini, dan tombol-tombolnya ya. Caranya adalah silakan klik yang palet warna ini. Kemudian jadi ada beberapa pengaturan. Yang pertama adalah ukuran, ada tinggi dan lebarnya ya. Kemudian di slider ada pengaturan juga. Yang pertama coba kita klik yang setting ya. Ini ada efek flip seperti ini ya. Kemudian row ini adalah panah yang ini ya. Kita bisa atur dia mau di disable kah, mau di enable. Disable berarti hilang panahnya ya. Kemudian warna panahnya, kemudian jaraknya dan sebagainya. Kemudian ikonnya juga bisa kita ganti. Oke. Kemudian pagination ini yang bulat-bulat di bawah ini ada 3 ini. Kalau 3 berarti kita punya 3 slider ya, 3 slide. Oke. Selanjutnya di bagian slide-nya. Di slide ini ada pengaturan align children. Berarti maksudnya adalah yang di dalam sini kita mau alignkan kemana? Mau ke kiri, maka diletaknya di kiri semua. Kalau di kanan, maka di kanan. Defaultnya berada di tengah. Kalau vertikalnya, maka kita bisa atur atas, tengah, bawah, gitu ya. Silakan disesuaikan dengan desain dan warna dan gambarnya. Kalau gambarnya nanti kebanyakan di atas, maka teksnya mungkin di bawah. Kalau gambarnya fotonya di sebelah kanan, teksnya di sebelah kiri, gitu ya. Silakan disesuaikan. Kemudian ada content width-nya. Kita bisa mengatur jarak atau lebarnya si area untuk kontennya ya. Nah, kalau tipografi ya untuk mengatur teks ya, seperti biasa kita bisa atur ukuran hurufnya, judulnya berapa,
jenis hurufnya apa. Ya, kemudian mau dikasih shadow dan sebagainya, teman-teman sudah pernah ya. Oke, misalnya ini warnanya putih karena backgroundnya berwarna gelap. Oke, kemudian ada teks juga, kita bisa atur teksnya juga, misalnya warnanya putih, teksnya kita besarkan sedikit. Selanjutnya button. Di button ini kita bisa atur, kalau secondary begitu, primary. Kalau custom kita bisa atur warna buttonnya sesuai dengan keinginan ya. Misalnya warnanya hijau. Hijau yang pernah kita bikin kemarin sebelumnya. Oke, baik. Setelah itu silakan di save. Slider sudah berhasil dibuat. Kalau teman-teman sudah cocok, teman-teman bisa menduplikasi slider yang ini untuk membuat slider yang lain ya. Caranya klik yang ini. Nah, maka sekarang slidernya ada 2, kemudian tinggal kita ganti kalimatnya yang lain. Cara menghapus, klik yang sini. Elemen yang selanjutnya adalah icon box. Teman-teman silakan tambahkan section dulu, kemudian tambahkan heading, kemudian tambahkan kolom. Kolomnya 3 kolom ya. Kemudian kita akan tambahkan icon box di sini. Silakan search icon box. Icon box ini cocok untuk menampilkan fitur atau layanan dari organisasi kita gitu ya. Oke, misalnya kita ketik dulu satu ini. Misalnya kita ketikkan program kami. Kemudian kita kasih margin 32. Kemudian di sini di icon boxnya silakan diklik, kemudian masukkan program kami. Misalnya yang pertama pendidikan ya. Kemudian di deskripsinya teman-teman bisa tambahkan kami memiliki amal usaha di bidang pendidikan mulai dari tingkat TK hingga perguruan tinggi ya. Kemudian pada button teman-teman klik juga, learn more-nya bisa diganti dengan selengkapnya. Oke, kemudian linknya seperti tadi ya, cara menambahkan link, teman-teman bisa klik, kemudian arahkan ke halaman yang mengenai pendidikan tadi. Tapi sementara ini kita hilangkan dulu linknya. Jadi pendidikan mungkin bisa kita ganti ikonnya menjadi icon graduation. Kemudian kita atur warnanya di sini ya. Di sini kita bisa atur, ada kontainernya untuk boxnya yang paling luar ini. Kita bisa atur perataannya, kanan, kiri, tengah. Kemudian lebarnya, kemudian tingginya bisa kita atur, backgroundnya bisa kita atur. Kemudian border ini ada shadownya ya, bayangannya ini teman-teman bisa lihat. Ini bisa kita atur juga. Kemudian border radius juga bisa kita atur, misalnya 40, maka dia akan membulat begitu ya. Kita bikin 10 aja ya. Kemudian di bagian icon ini bisa kita atur warnanya dan posisinya. Ya, posisinya di kanan atau di kirinya teks. Kita taruh yang di top aja. Kemudian
Warnanya icon ini bisa kita atur, misalnya warnanya hijau. Kemudian bordernya bisa kita kasih warna hijau juga ya. Kemudian apalagi, tipografi, button, semuanya bisa diatur. Kemudian button kita bisa custom lagi, kemudian bisa kita kasih warna sendiri. Untuk buttonnya warna hijau juga ya. Ini sudah jadi satu program ya. Maka kalau sudah jadi begini, tinggal kita duplikat saja, kemudian kita pindahkan ke kotak yang lain. Nanti tinggal diganti teksnya ya, terus di save. Selanjutnya kita akan berkenalan lagi dengan image box ya. Image box ini mirip dengan icon box ini, jadi kita duplikat saja. Yang ini kita hapus dulu. Kemudian search image box, masukkan ke sini ya. Cara menambahkan gambarnya berarti diklikkan ya, kemudian teksnya dan judulnya bisa diganti seperti tadi ya. Kalau buttonnya mau dihilangkan gimana caranya? Button kalau nggak mau dipakai, ini tinggal dihapus, nanti dia akan hilang sendiri buttonnya ya. Nah kalau sudah oke, nanti tinggal diduplikat. Tinggal diganti teksnya. Oke, kemudian kita save. Selanjutnya kita coba lihat hasilnya seperti apa. Ya, seperti ini ya. Hasilnya kita menggunakan icon box dan image box. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan simple counter. Buat section baru, kemudian kita bikin 3 kolom, kemudian masukkan dalam kolom tersebut simple counter. Jadi ini untuk menampilkan angka-angka fakta terkait organisasi kita. Misalnya kita sudah punya 50 amal usaha gitu ya. Sorry, di sini judulnya ya, amal usaha. Angkanya di sini. 50-nya di sini ya. Di akhirnya berapa? 50. Mulai dihitung dari berapa? Misalnya 30. Ya, amal usaha. Kemudian di sini ada durasi. Kemudian ada apa lagi yang bisa kita isi? Prefix apa ya? Jumlah. Oh, teks di depannya ya. Misalnya sufiks buah gitu ya. Nah. Oke, cara ngaturnya gimana terkait dengan warna dan sebagainya? Ini ada di sini. Misalnya kita ganti warna hijau juga. Content alignment-nya bisa kita atur kanan, kiri, tengah ya. Kemudian tipografi juga bisa kita atur. Nah, kalau sudah oke, silakan diduplikat, pindahkan ke sini. Nah, untuk judulnya kita bisa bikin misalnya kata-katanya adalah fakta dan angka misalnya. Kita copy, pindahkan ke sini. Fakta dan angka misalnya. Oke, kemudian save.